Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah hari ini kita masih membahas jangan macam-macam dengan firasat wanita. Nah jangan macam-macam, karena apa? Benar nggak sih bahwasanya yang namanya firasat ini ada tingkatan-tingkatannya, benar nggak? Nah yuk kita sama-sama pantengin terus nih, mohon izin ya guru-guru semuanya ya. Pemirsa, jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya firasat ini memang banyak tingkatannya. Ada firasat yang bersumber dari mata dan pandangan. Karena apa? Dalam surat Muhammad ayat 30 dinyatakan apa? Walau nasa'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Kalau kami memang benar-benar menunjuki kehendak kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka agar mereka bisa melihat tanda-tanda itu dari firasat muka, dari pandangan mata itu ya. Jadi kadang kan kita sebagai perempuan suka ngeliat, ini orang kayaknya habis ngapa-ngapain nih. Nah itu namanya bersumber dari mata dan juga pandangan. Ada lagi firasat dari telinga dan pendengaran. Ini kita baru dengar aja nih kata-kata ini orang kayaknya begini nih, jahat nih misalnya. Ini dari pendengaran dan dari telinga. Ada lagi yang ketiga firasat riyadoh. Apa tuh riyadoh? Karena latihan tadi yang kita di awal dalam hadis, kalau kita dekat kepada Allah, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, bahkan rajin berpuasa, itu orang Masya Allah. Kita belum ngomong udah ngerti apa yang kita pengenin. Itu namanya firasat riyadoh. Ada firasat holkiyah, memang yang namanya kemanusiaan. Artinya apa? Gak usah pakai latihan dia udah ngerti. Oh ini begini. Ada lagi firasat para nabi dan orang-orang soleh. Bagaimana ya bisa lewat mimpi. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diberikan mimpi. Ketika Nabi Muhammad SAW diberikan mimpi. Dan itu kejadian. Bahkan ada juga firasat dari mimpi. Misalnya 2 orang dari teman Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara ketika dia bermimpi. Bagaimana dia jualan kue. Kemudian bagaimana dia namanya menyediakan air. Ternyata Nabi Yusuf bilang engkau akan dibebaskan. Dan yang engkau akan dihukum mati dan kepalamu akan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Nah ini jadi lewat mimpi. Bahkan kita sebagai ibu-ibu dikasih mimpi. Nah firasat ini adalah bukan ramalan. Kalau ramalan belum terjadian kita udah ngomong. Tapi kalau firasat adalah kehati-hatian di hati. Kayaknya pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Seperti firasat rasa was-was. Aduh kayaknya nggak jadi pergi aja deh Pak Ustadz. Saya nggak enak hati nih seperti itu. Emang kenapa? Aku nggak bisa jelasin. Nah ini rasa was-was. Tapi kalau ramalan dijelasin, jangan pergi, nanti begini, apalagi hari Selasa, nanti hari sial. Nah ini namanya ramalan, nggak boleh. Ada juga firasat yang melalaikan, ya kan? Karena apa? Terkadang yang namanya wanita ini, kalau udah banyak kan firasatnya, dia jadi males ngapa-ngapain. Udahlah, aku nggak mau ngapa-ngapain deh. Habis aku takut, ntar begini salah, begini salah. Ini melalaikan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai wanita, jangan terlalu juga dipikirin. Karena apa? Mendingan kita bergerak langsung. Ya udahlah. Kalau memang ini yang namanya kebaikan, lanjut. Kalau memang itu keburukan, udah kita tahan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Udah. Kalau kebaikan jalanin, ternyata di tengah jalan ada keburukan, ya udah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Gitu loh. Tapi kalau itu satu kebaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bedakan antara firasat sama ramalan. Jangan sampai kita jadi syirik. Kadang-kadang suka sok tahu kita nanti yang namanya kedepannya kita akan hidup begini. Itu kan bukan firasat. Dalam surat Luqman ayat 34, jangan sampai kita jatuh kepada syirik. Ya. Iya gitu, karena beda-beda tipis Kak. Wah itu gitu. Terima kasih tapi Ustazah Lulung untuk penjelasannya mengenai macam-macam atau tingkatan-tingkatan mengenai firasat itu. Tapi balik lagi mungkin kita harus seperti yang dibilang nggak boleh terlalu overthinking, harus butuh klarifikasi dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.